Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di studio Mas Lutfi, dan kali ini kita bakalan belajar tentang bahasa pemrograman Dart untuk topik increment dan decrement. Mungkin teman-teman bagi yang sudah belajar bahasa pemrograman selain Dart, mungkin kamu semua sudah menjumpai yang dengan istilah increment dan decrement. Ya, increment berarti menaikkan angka dari sebuah variabel. Tapi naikkan angkanya itu hanya cukup satu, nggak boleh dua gitu, karena sifatnya increment. Nah, begitu juga sebaliknya untuk decrement, berarti dia D menurunkan, berarti mengurangi nilai dari sebuah variabel, tetapi dikurangi dengan angka satu. Oke teman-teman semua, untuk belajar mengenali atau memahami tentang increment dan decrement, lebih baik kita membuat satu file dengan menggunakan file dot dari sebuah project kita. Oke, di sini silakan Anda membuka project yang sudah kalian belajar sebelumnya. Kemudian saya membuat sebuah file dot dalam folder bin, berarti saya klik kanan, kemudian saya memilih file new, kemudian saya tentukan dot file. Di sini saya akan memberikan sebuah nama increment dan decrement. Saya singkat aja ya, increment dan decrement. Oke, seperti biasa, saya akan membuat sebuah file utama, dan di sini saya berikan judul. Saya memberikan judul dulu ya. Saya memberikan judul dengan menggunakan function print. Contoh penerapan increment dan decrement. Oke. Nah, di sini saya akan membuat atau memesan satu variabel bernama X. Variabel X ini saya berikan nilai awalnya adalah 10. Kemudian saya akan mencetak hasil daripada X. Biasa nih laptop saya ini sedang nggak mood ini. Jadi agak sedikit lambat. Tapi saudara-saudara silakan. Oke, tapi saudara-saudara harus bersabar dulu. Di sini akan saya mencetak sebuah variabel X yang saya inisialkan tadi, ya, yang saya pesan dengan menggunakan kalimat atau kata var. Oke, come on man. Dan saya memberikan titik koma. Saya jalankan dengan menggunakan perintah klik kanan dan halo. Oke. Saya coba run increment dan decrement. Oke teman-teman, ini kebiasaan daripada laptop saya ini kan. Kebiasaannya adalah ketika dia itu habis dihidupkan, ternyata dia ngambek, membutuhkan waktu 30 menit baru bisa on. Ya kayak kita ya, baru bangun tidur gitu kan belum, nyawanya belum balik gitu kan. Pastinya kita ditanyain apapun segala macam bentuk pertanyaan, tapi kita bakalan sulit menjawabnya dengan benar gitu kan. Nah, ini contoh teman-teman, saya balik lagi ke sini. Kok jadinya curhat? Oke, di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama X. Variabel ini saya memberikan nilai 10 dan saya mencetaknya menjadi variabel X. Dan hasilnya juga akan mendapatkan 10 seperti halnya kita inginkan. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan kalian semua tentang increment. Berarti increment itu memiliki sebuah simbol double plus. Double plus itu apa mas ya? Double plus itu kalau bahasa keren kita itu adalah tambahnya 2 kali. Nah, tambahnya 2 kali. Jadi kalau misalnya saya ingin mencetak ini increment. Jadi kalau saya jalankan hasilnya berapa? Mari kita lihat. Ya, hasilnya adalah 10. Nah, oke, masih 10. Bagaimana kalau saya mencetaknya itu? Saya letakkan di sini, Mas. Increment, sorry. Oke. Saya jalankan, apa yang terjadi? Ya, dia berubah menjadi 11. Oke. Jadi, increment ini bisa dikategorikan sama dengan X-nya berapa? X sama dengan X ditambah dengan 1. Oke, jadi kalau misalnya X-nya memiliki nilai 10, maka jadinya X sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11.
Oke, bagaimana Mas kalau saya ubah simbolnya, incrementnya ada di depan? Berarti dia increment X. Apa yang terjadi? Apakah sama? Saya jalankan dan hasilnya juga sama. Ini juga memiliki kandungan arti seperti halnya yang di atas, hanya saja perbedaannya adalah 1 ditambah dengan 10. Oke, ini mungkin mudah dipahami ya teman-teman semua ya. Nah, bagaimana dengan decrement? Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk decrement. Kalau decrement berarti lawan kata, lawan simbol daripada increment. Kalau incrementnya menggunakan double plus, berarti plus plus gitu kan. Tapi kalau misalnya increment berarti minus minus gitu, atau minus minus, atau min min. Ya, saya membuat sebuah variabel y bernilaikan 15, katakanlah seperti itu. Kemudian saya mencetak variabel y. Namun di tengah-tengah jalan y ini saya incrementkan. Berarti logikanya adalah menjadi sebuah 14, menjadi sebuah hasil 14, karena memang 15 ini akan dikurangi 1. Jadi kalau secara logikanya di sini adalah y sama dengan y dikurangi 1, atau penjelasan yang dalam arti lain adalah y sama dengan 15 dikurangi 1. Begitu juga apabila kita ubah bentuknya minus minus y atau min min y, kalau kita jalankan juga memiliki hasil yang sama, yaitu berapa? 14. Yang memiliki kandungan arti adalah y sama dengan 1 minus 14, atau dibaliknya atau dibaliknya itu adalah 15 minus 1, sehingga hasilnya adalah 15. Nah, oke teman-teman, mungkin ini pemahaman kita di dalam istilah increment dan decrement di dalam sebuah bahasa pemrograman DAT. Dan tentunya increment decrement ini akan sangat berguna ketika kita membuat sebuah pengulangan yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih Anda masih setia mengikuti tutorial kami, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tunggu di video berikutnya. See you.